Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan mereka memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, itu adalah ungkapan Yesus di bagian akhir Injil hari ini yang mau menegaskan dan meneguhkan bahwa tidak perlu takut dan gelisah kalau kita dibenci, tidak disukai, bahkan dianiaya oleh dunia. Yang penting tetap stay on dan standby dalam Yesus dan Bunda Maria, kita pasti akan tetap menang. Mungkin dalam hal ini kita bisa memahami dari segi iman, bahwa ketika kita baru saja memulai bulan Rosario, ada tragedi di Tangerang ketika orang dibubarkan dan dilarang untuk berdoa. Memang secara negatif itu tindakan intoleransi, tetapi kita coba melihat secara positif. Karena tanpa ada tragedi itu, berarti tidak ada pembenaran akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Karena tragedi itu bukanlah akhir, tetapi itu sebuah sinyal dan alarm untuk mengingatkan kita pentingnya berdoa Rosario. Saya rasa mahasiswa yang berdoa itu merasa itu adalah kekuatan untuk meneguhkan, menguatkan, dan menghiburkan mereka saat menjadi mahasiswa. Doa Rosario. Doa Rosario itu penting. Kenapa penting? Karena kalau kita kembali ke cerita tentang apa yang terjadi pada 13 Mei 1917 di Fatima, Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 bocah, Lucia, Francisco, dan Jacinta. Itu sebenarnya Bunda Maria datang karena mereka sudah berdoa Rosario. Jadi saat mereka sudah berdoa Rosario, tiba-tiba cahaya muncul dari langit di kebun di mana mereka menggembalakan ternak. Saya sendiri sudah 2 kali ke sana. Waktu kita ke sana terakhir itu masih ada salah satu mama tua, bukti sejarah yang diwariskan turun-temurun di sebuah rumah tentang kebenaran cerita itu. Nah, untuk kita paling pentingnya begini.
ketika kita rajin berdoa rosario, pasti Bunda Maria datang. Datang untuk apa? Nah, ketika Bunda Maria datang kepada 3 bocah itu, awalnya mereka takut karena ia dalam bentuk cahaya dari langit. Terus Bunda Maria bilang, jangan takut, ini saya datang dari surga. Lalu Lucia itu semangat bertanya, oh, Bunda datang dari surga, apakah kami nanti bisa masuk surga? Bunda Maria jawab, iya, nanti kamu masuk surga, yang penting kamu rajin berdoa. Nanti selama sebenarnya 6 bulan sih, 6 bulan berturut-turut saya akan datang di waktu yang sama, di tanggal yang sama, di setiap bulan, di tempat ini bertemu dengan kamu. Dan memang terjadi seperti itu. Dan seperti yang saya katakan di gereja, kita kemudian membuat prosesi dan misa setiap tanggal 13 dalam bulan di Gua Maria itu sebenarnya bertolak dari kesadaran iman bahwa pertama kali Bunda Maria menampakkan diri itu pada tanggal 13 Mei 1917 dan selama 6 bulan dia menampakkan diri kepada 3 bocah itu. Maka kita bersyukur dan beruntung. Coba Bapak Ibu lihat di paroki mana yang ada prosesi tanggal 13. Cuma di paroki Santo Petrus Negara. Maka saya rasa rugi kalau orang tidak memanfaatkan kesempatan berahmat ini. Apalagi ini bulan Mei. Jadi manfaatkan kesempatan itu karena Bunda Maria pasti selalu datang. Datang membawa dan membagi rahmat. Datang untuk menyadarkan kita bahwa jangan lupa berpikir tentang surga. Tetapi surga itu juga bukan sesuatu yang didapat begitu gampang. Tapi orang yang selalu dekat dengan Bunda Maria pasti dijamin akan dibawa ke surga. Yang penting rajin doa rosario. Nah, kalau kita hubungkan dengan bacaan-bacaan suci pada hari ini, sebenarnya fungsi utama kita berdoa rosario itu membaharui roh di dalam diri kita. Roh Kudus. Maka pertanyaan Paulus penting untuk kita maknai. Anak-anak, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Mereka yang waktu itu tidak paham Roh Kudus bilang tidak. Kami juga baru dengar itu kata. Ya sudah, sekarang saya baptis kamu dalam roh. Nah, kemarin kan ada baptisan di paroki kita. Saya kemarin itu sebenarnya mau langsung ingatkan kita ketika saya mengurapin minyak permandian itu di ubun-ubunnya anak yang dibaptis. Bapak Ibu, itulah baptisan roh pertama diurapin kepada kita saat kita dibaptis dan ubun-ubun kita diurapi oleh roh dalam simbol minyak. Jadi rahmat sakramen baptis adalah saat pertama kita menerima rahmat Roh Kudus. Kemudian itulah yang membedakan baptisan Katolik dan baptisan gereja lain. Gereja lain baptis dicebur di dalam kolam, nggak apa-apa. Sampai air banyak sebesar laut pun tidak menjamin baptisan roh. Karena kalau kita kembali ke kitab suci itu baptisan Yohanes. Baptisan roh itu baptisan Yesus. Dan dalam gereja Katolik itu disimbolkan dengan meterai minyak. Minyak yang diurapi di ubun-ubun kita saat dibaptis. Kemudian didewasakan dalam sakramen krisma. Kalau krisma kan sudah didahi dia. Kalau yang tabisan nanti di telapak tangan lagi. Tapi tidak usah takut, kita yang tidak ditabis juga ada peluang untuk dapat minyak di telapak tangan. Yaitu kapan? Waktu terima minyak suci. Semua akan dapat. Bahkan kalau terima minyak suci itu bukan di telapak tangan saja. Komplit dia, dahi, telapak tangan, kaki. Oh, lengkap sudah. Berarti kepala, kaki, tangan dijaga oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana makna dan kekuatan sakramen minyak suci ini untuk kita? Nanti tanya paman bagio mereka yang sudah pernah dapat. Bahkan dulu Aji Matias itu ketagihan. Sampai saya bilang, jangan minta terus kayak minta minyak rambut jadinya ini. Jadi roh itu sekali dimeteraikan, pasti akan selalu ada di dalam diri kita.
Itulah kenapa kemudian kita tidak bisa baptis ulang walaupun pernah meninggalkan gereja Katolik. Jadi meterai itu martabatnya tidak bisa hilang. Makanya diperbaharui saja. Nah, rosario itu penting untuk membaharui roh. Apalagi Bapak Ibu tahu, Bunda Maria tanpa dibaptis dikandungi roh. Roh yang menjiwai rahim Maria saat harus mengandung Yesus. Malaikat Gabriel bilang apa? Engkau akan mengandung dari roh. Anak yang kau kandungi dan kau lahirkan itu disebut Kristus, anak Allah. Engkau dikaruniai. Jadi ketika kita berdoa bersama Bunda Maria dalam doa rosario, kita sedang membaharui roh yang sudah diberikan kepada kita, disepuh lagi dengan rahmat Bunda Maria. Maka kalau setiap hari kita berdoa rosario, berarti setiap hari kita kembali diperbaharui untuk disepuh oleh Roh Kudus. Bapak Ibu kan tahu setiap kali kita berdoa rosario dimulai dengan salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam Mempelai Allah Roh Kudus. Jadi 3 pribadi Allah bersatu dalam Bunda Maria. Nah, untuk apa kita berdoa rosario? Ya, selain untuk membaharui roh di dalam diri kita, supaya diri kita juga dijiwai oleh roh, dan yang paling penting, buah-buah roh itu berguna untuk hidup kita. Sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan, kerendahan hati, dan beberapa buah roh. Nah, siapa yang tidak mau hidup dalam kasih? Siapa yang tidak butuh kebahagiaan? Maka sebenarnya kalau mau bahagia, ya dekatkan diri dengan Bunda Maria, karena Bunda Maria penuh rahmat. Tadi di gereja saya bilang, ketika Maria mengunjungi Elizabeth, dia menyampaikan salam kepada Elizabeth, dan salam Maria menciptakan sukacita yang besar dalam diri Elizabeth. Memang di kitab suci dituliskan, anak di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Tapi sekali lagi secara psikologis, sebenarnya bukan bayi yang melonjak, tapi ada sebuah kegerakan hati yang seperti sebuah lompatan begitu. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami rasanya surprise atau sebuah suasana hati yang membuat kita merasa seperti melayang begitu. Ada hal yang membuat kita bersukacita. Itu otomatis seperti mengangkat perasaan kita. Dan itulah kebahagiaan yang oleh Yesus dilukiskan dalam Injil beberapa hari lalu. Aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku berdoa untuk kamu. Aku pasti berdoa untuk kamu, supaya kegembiraan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ada di dalam dirimu. Nah, sekarang kita memasuki hari keempat novena Pentakosta. Kita mohon kehadiran Roh Kudus. Tapi lagi-lagi, ketika kita selalu berdoa bersama Bunda Maria, Roh Kudus otomatis kita dapatkan. Karena juga Bunda Maria bersama para rasul berkumpul berdoa bersama saat Yesus sudah naik ke surga di rumah-rumah mereka. Baru suatu kali mereka berkumpul, Roh Kudus dihembuskan kepada mereka. Jadi tidak bisa terima begitu saja Roh Kudus pada Pentakosta kalau tidak berdoa. Saya guyonin beberapa orang, kamu tidak ikut novena ya? Bagaimana kamu bisa dapat Roh Kudus? Atau Roh Kudus yang sudah ada itu berguna untuk hidup. Orang menganggap remeh ini Roh Kudus karena tidak melihat, tapi sebenarnya seluruh kehidupan kita digerakkan oleh Roh. Dan Roh itulah yang menggerakkan Bunda Maria sehingga Maria itu penuh rahmat. Dan Roh itulah yang menguatkan Yesus ketika dalam Injil hari ini kita menemukan Yesus bercerita tentang sebuah keadaan yang ia alami. Kamu akan pergi meninggalkan aku, kamu akan dicerai-beraikan, kamu akan meninggalkan aku seorang diri, tetapi sesungguhnya aku tidak seorang diri karena Bapa menyertai aku. Ini kan sebuah gerakan roh, sebuah keyakinan yang ditanamkan bahwa kalaupun kamu pergi, aku tidak seorang diri. Dan inilah yang menjadi moto untuk tabisan saya, dan untuk saya hari ini sangat membahagiakan. Karena apa? Ketika kita merayakan misa tanggal 13 Mei, mengenangkan peristiwa Maria datang mengunjungi dan menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatima, kita merayakan misa, dan saya merayakan misa bersama Anda dengan sebuah kasulah,
bergambarkan Bunda Maria, bertuliskan aku tidak seorang diri. Jadi ini membahagiakan, bahwa kalaupun orang meninggalkan kita, kita tidak akan pernah sendiri, selain Bapa menyertai kita. Tapi ketika kita dekat dengan Bunda Maria, kita pasti dekat dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena dalam pribadi Maria, 3 pribadi Allah menyatu ketika kita berdoa rosario. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak mungkin Anda tidak merasa merana dalam hidup. Waktu weekend ME saya pernah bilang begini, kamu itu hidup berpasangan, pasti selalu punya teman hidup, tapi bukan berarti tidak kesepian. Saya hidup sendiri, tidak punya pasangan hidup, tapi belum tentu saya kesepian. Karena kesepian bukan soal sendiri atau tidak sendiri. Percuma kita punya teman dan bersama kalau tidak ada perhatian. Karena tanpa perhatian itu menciptakan kesepian. Nah, Bapak Ibu, real saja dengan hidup kita. Anda boleh punya pasangan, Anda boleh punya keluarga, tapi apakah itu membuat Anda tidak pernah kesepian dalam hidup? Kesepian itu bukan soal keberadaan, tapi soal perasaan. Kalau dalam bahasa kita yang belajar filsafat itu ada istilah eksistensi dan esensi. Eksistensi itu keberadaan kita, bahwa seolah-olah ada orang di sekitar kita. Dan memang secara sebuah eksistensi keberadaan ada teman banyak di sekitar kita. Tapi esensi itu tentang apa yang terdalam. Apakah dengan kita berada di antara orang banyak, lalu kita tidak kesepian? Jangan sampai kita punya pasangan tapi tidak bahagia. Orang yang tidak punya pasangan malah bahagia. Nah, ini persoalan. Karena kembali ke apa yang saya katakan kemarin, kebahagiaan itu tentang apa yang kita ciptakan dari dalam diri kita, bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana kita menempatkan batin kita dalam kondisi berbahagia. Dan lagi-lagi kita manusia tidak bisa menghasilkan itu. Karena tentang kenyamanan hidup, sukacita dan kebahagiaan hidup itu anugerah Allah. Dan kita tahu itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, kalau mau bahagia harus bersatu dalam roh. Kalau mau bahagia selalu tinggal dan berdoa bersama Bunda Maria. Bunda Maria melukiskan dengan sangat komplit kebahagiaan yang ia alami ketika setelah mengunjungi Elizabeth. Bunda Maria buat apa? Mengungkapkan Magnificat, pujian Maria. Aku bersuka cita karena aku adalah hamba yang hina, tapi dimuliakan oleh Allah. Dan selanjutnya, nyanyian pujian Maria mencerminkan Maria itu tinggal dalam surga. Dan Bapak Ibu, ketika Maria diangkat ke surga, itu artinya Maria sudah tinggal dalam surga ketika ia masih hidup di dunia ini. Kita semua pasti mau masuk surga. Surga berarti bahagia abadi. Tapi jangan tunggu mati baru bahagia. Karena yang paling penting ketika kita masih hidup, kita juga perlu bahagia. Supaya salam bahagia itu berguna. Tapi lagi-lagi, tidak ada kebahagiaan yang didapat tanpa kita bersatu dalam roh. Tidak ada kebahagiaan yang menyelimuti kita tanpa kita berdoa bersama Bunda Maria. Teruslah berdoa bersama Bunda Maria. Jangan pernah bosan berdoa rosario. Karena ketika terus berdoa rosario, Maria pun datang menyapa kita, menawarkan surga kepada kita, seperti yang ia tunjukkan kepada 3 bocah di Fatima pada 13 Mei 1917. Semoga kita yang hadir dalam misa 13 Mei 2024 selalu mendapat kunjungan, perhatian, dan doa Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati.